Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dengan kondisi kita saat ini, yaitu adanya wabah coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini, saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Buewea, mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa, program studi Sarjana Farmasi. Dengan adanya pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini, banyak sekali anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada masyarakat untuk yang pertama social distancing, kemudian menjaga kebersihan diri dan juga mengatur pola makan yang sehat. Untuk anjuran menjaga kebersihan diri, masyarakat diminta untuk mencuci tangan setiap harinya dan juga menggunakan antiseptik. Nah, dari anjuran ini, banyak masyarakat kesusahan dalam mencari antiseptik atau hand sanitizer yang dijual di pasaran. Untuk pembuatan sederhana hand sanitizer ini biasanya menggunakan alkohol yaitu etanol 96%, kemudian hidrogen peroksida dan juga ada gliserol. Nah, bahan kimia ini untuk mendapatkannya itu ada persyaratan khusus, sehingga akan susah bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan kimia tersebut. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuat antiseptik atau hand sanitizer yang ramah lingkungan dan menggunakan tanaman alami yang ada di sekitar rumah kita. Pembuatan antiseptik atau hand sanitizer alami ini menggunakan 3 bahan utama, yaitu yang pertama adalah daun sirih, kemudian yang kedua adalah lidah buaya, dan yang ketiga adalah lemon. Nah, ini menggantikan alkohol yang dipakai pada pembuatan dasar hand sanitizer atau antiseptik. Untuk itu, teman-teman bisa memperoleh bahan-bahan ini karena selain banyak di pasaran, mungkin saja banyak atau ada di sekitar rumah teman-teman. Memasuki ke bagian bagaimana cara pembuatan antiseptik atau hand sanitizer alami dari ketiga bahan tadi, yaitu daun sirih, lidah buaya, dan lemon, maka saya akan menjelaskan mengenai penelitian-penelitian dari ketiga bahan tersebut. Yang pertama adalah daun sirih. Sudah banyak jurnal penelitian mengenai keefektifan daun sirih terhadap bakteri. Nah, contoh salah satu jurnal penelitian yaitu oleh Asril Burhan dan kawan-kawan, di mana mereka meneliti keefektifan dari daun sirih untuk membunuh bakteri itu karena ada senyawa metabolit sekunder seperti tanin dan fenolik. Nah, tanin dan fenolik ini ada efek antimikroba, yaitu dengan bekerja menempel pada dinding sel bakteri sehingga menghambat pertumbuhan bakteri agar bakteri tidak berkembang biak dan hidup di tubuh manusia atau di kulit manusia. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gemi dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengenai uji aktivitas ekstrak etanol lidah buaya terhadap penghambatan bakteri Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Berdasarkan penelitian dari Gemi ini, ternyata lidah buaya pada konsentrasi 4,5% ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan pada konsentrasi 12%, lidah buaya mampu menghambat pertumbuhan bakteri Candida albicans. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Delima dan kawan-kawan tahun 2016 mengenai aktivitas dari lidah buaya sebagai antiseptik ini, ternyata mereka menemukan ada senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai antimikroba, yaitu yang pertama ada flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, dan juga fenol. Selanjutnya adalah penelitian mengenai lemon. Ini dilakukan oleh Tomotake dan kawan-kawannya, di mana mereka menemukan yang mempunyai efek antibakteri pada lemon, yaitu karena adanya kandungan asam sitrat yang berperan sebagai asam organik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah pembuatan antiseptik hand sanitizer menggunakan ketiga bahan tadi, yaitu daun sirih, lemon, dan lidah buaya. Nah, untuk pembuatannya ini sangat gampang teman-teman, sehingga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Yang pertama, teman-teman dapat menggunakan 5 lembar daun sirih, kemudian dipotong kecil dan direbus menggunakan 2 gelas air. Nah, setelah direbus, air rebusan dari daun sirih ini, dia itu akan berubah warna menjadi kuning kehijauan karena daun sirih itu saat direbus itu akan teroksidasi. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa menambahkan air lemon sehingga mengubah warna dari daun sirih yang teroksidasi tadi.
Setelah itu teman-teman bisa menambahkan lidah buaya 2 sendok makan ke dalam campuran air rebusan daun sirih, lemon, kemudian diaduk merata sampai benar-benar larut lidah buayanya. Setelah itu teman-teman bisa masukkan ke dalam wadah untuk dapat digunakan sebagai antiseptik alami dari bahan alami yang ada di sekitar teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah hasil pembuatan antiseptik yang sudah saya buat dari ketiga bahan tadi, yaitu daun sirih, lidah buaya, dan lemon. Teman-teman bisa menggunakan wadah yang lebih besar maupun kecil untuk menyimpan antiseptik yang nantinya teman-teman buat. Jangan lupa mencobanya di rumah ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya, yaitu bagaimana penggunaan atau pembuatan antiseptik alami dari tanaman daun sirih, lidah buaya, dan lemon. Semoga teman-teman mencobanya di rumah masing-masing ya. Dan juga saya harap kiranya wabah COVID-19 segera berlalu dan kita semua dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya.